Di halaman di kediaman keluarga Lin, suara pertempuran telah sepenuhnya menutupi jeritan sedih Lin Yun. Seluruh halaman sekarang dipenuhi asap dan debu. Seranganmu tidak berguna. Wen Yan tertawa dan meludah dengan jijik saat Tuan Yang Agung Hong Lian menyerangnya lagi. Dia kemudian menghadapi serangan Tuan Yang Agung Hong Lian. Tinju mereka bertabrakan di udara dengan tabrakan, sejumlah besar energi dilepaskan, merusak dengan buruk murid keluarga Lin di dekatnya. Namun, Wen Luo, yang telah mendidik Guru Oyun dan yang lainnya dengan cara yang benar, tidak terlalu peduli tentang hal ini. Dia tidak memiliki belas kasihan atas korban di pihak keluarga Lin. Tuan Yang Agung Hong Lian mundur beberapa langkah. Jubah merahnya telah terbuka karena kekuatan serangan itu, menunjukkan fisiknya yang sehat dan kuat. Meskipun dia berpakaian lusuh saat ini, itu tidak bisa menyembunyikan perawakannya yang luar biasa. Kakak Tian. Mata Dong Fang Yu berbinar saat dia berbalik ke arah Tuan Yang Agung Hong Lian. Tatapan sedingin esnya kemudian berbalik untuk melihat Wen Luo saat aura dingin berputar dari dalam dirinya. Wen Luo. Saat situasi antara kedua belah pihak menjadi lebih serius, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari langit. Kerumunan kemudian menyaksikan sekelompok pria tua dan seorang wanita muda menembus langit dan menuju ruang di atas rumah keluarga Lin. Itu kamu. Murong Qian segera mengenali Dong Fang Yu dan tertawa dingin. Ini memang bentrokan yang tak terhindarkan antara faksi yang berlawanan. Aku tidak pernah menyangka bahwa sumber gangguan ini adalah kalian berdua. Serunya dengan jijik. Dong Fang Yu juga tidak menyangka keluarga Murong akan kembali ke sini. Dia mengangkat alisnya yang kurus tetapi udara dingin dari dalam dirinya tidak berkurang. Sebaliknya, aura dinginnya segera mengubah seluruh halaman menjadi glasial sampai mereka semua merasa seolah-olah mereka tinggal di rumah yang terbuat dari es. Kamu di sini. Wen Luo melirik keluarga Murong dan wajahnya tidak lagi menunjukkan kesombongan awalnya. Karena kau ada di sini, ayo bergabung dan bunuh orang-orang ini. Wen Luo memelototi suami dan istri di hadapannya sambil berbicara. Di matanya, mereka tidak lebih baik dari daging mati. Bibirnya melengkung ke sudut yang kejam. Apa? Pelindung agung yang bermartabat akan menindas kami dengan jumlah mereka. Dong Fang Yu tersenyum dingin, wajahnya diselimuti cahaya dingin saat matanya menatap dingin ke arah kelompok yang baru saja tiba. Seluruh wajah Murong Qian terlihat sangat angkuh saat dia menjawab dengan kasar, manja, dan keras kepala. Pelacur, awalnya aku berniat untuk melepaskanmu tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan melayani diri sendiri di atas piring perak bagi kami untuk membunuhmu. Pelindung agung memiliki kekuatan dan pengaruh di bawah langit. Kamu tidak hanya telah menyinggung keluarga Murong tetapi kamu juga memprovokasi keluarga Wen. Apakah kamu pikir kamu akan bisa keluar dari sini hidup-hidup? Yuner, kamu harus menjauh. Dong Fang Yu menunduk saat bibirnya melengkung ke sudut sedingin es. Pertarungan kami mungkin akan berpengaruh padamu nanti. Jangan khawatir. Guru Oyun menggelengkan kepalanya. Kamu bisa yakin, aku akan menjaga diriku sendiri. Dong Fang Yu mengangguk ketika dia mendengar ini dan berbalik, mengembalikan perhatiannya ke Murong Qian. Awalnya aku tidak ingin berhitung denganmu karena kamu terlihat seperti kamu sudah dimanja sejak usia muda, namun karena kamu bersikeras membuat masalah bagiku, aku,
Dongfang Yu, juga bukan pengecut, tidak peduli jika kamu termasuk salah satu dari 3 pelindung besar, aku ingin melihat apakah gubernur kota pertama akan melindungimu. Kata-kata yang biadab. Wen Luo tertawa dingin. Tuan Gubernur, kami tidak pernah mengkhawatirkan masalah kota pertama, semuanya diserahkan kepada kami, 3 pelindung besar, untuk mengatur apapun yang kami inginkan. Tentu saja, aku khawatir Tuan Gubernur tidak akan pernah memberimu audiensi berdasarkan statusmu. Untuk apa kalian mengobrol dengannya? Murong Qian menggertakkan giginya dan membentak dengan jengkel. Bunuh wanita ini segera. Wen Luo mengerutkan alisnya, jelas tidak senang dengan perintah Murong Qian. Namun, dia tidak banyak bicara saat dia mengalihkan pandangan arogannya ke Dongfang Yu. Bahkan dengan kekuatanmu digabungkan, kalian berdua bukanlah tandinganku. Sekarang dengan begitu banyak orang yang bergabung dalam pertarungan, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Tuan Yang Agung Honglian, izinkan aku bertanya sekali lagi, apakah kamu menyesali pembantaian yang kamu lakukan? Tuan Yang Agung Honglian tertawa terbahak-bahak. Aku tidak pernah percaya bahwa aku telah melakukan kesalahan, mereka semua adalah orang-orang yang pantas mati. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu hanya akan membiarkan anggota keluarga Lin membunuhku tetapi aku tidak dapat membalas? Jika ini adalah sistem peraturan di kota pertama, tempat di mana semua pembudidaya pasti akan memecahkan kepala mereka untuk masuk, aku hanya bisa mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan reputasinya sama sekali. Wen Luo mendengus dingin dan berseru dengan jentikan lengan bajunya. Aku sudah memberimu satu kesempatan terakhir namun kamu menyia-nyiakannya. Kalau begitu aku harus membunuh kalian semua demi rakyat biasa di daratan. Puff. Saat kemarahan Wen Luo meningkat, seseorang tertawa pelan. Ekspresi wajahnya menjadi semakin marah saat matanya menatap Guru Oyun yang terkekeh. Apa yang kamu tertawakan? Dahulu kala, ada sebuah organisasi yang sangat mirip dengan keluarga Wen di daratan Roh Barat. Guru Oyun mengangkat sudut bibirnya menjadi senyum yang dipaksakan. Organisasi itu dikenal sebagai Alam Abadi. Aku yakin keluarga Lin akan memiliki firasat tentang ini. Alam Abadi pernah menjadi salah satu dari 3 otoritas besar di daratan tetapi hanya hakim yang diizinkan untuk membakar rumah sementara rakyat biasa dilarang bahkan untuk menyalakan lampu. Guru Oyun mengangkat kepalanya dan menoleh ke arah ekspresi buruk Wen Luo saat senyumnya semakin terlihat. Keluarga Wen dan Alam Abadi dipotong dari kain yang sama, sepertinya ada organisasi seperti ini di mana-mana. Wen Luo tertawa dingin. Tahukah kamu mengapa? Itu karena kami memegang dunia ini di tangan kami. Sebagai orang yang memegang kendali mutlak atas tanah ini, kami bisa membunuh tapi kamu tidak bisa. Itu salahmu karena tidak memiliki kekuatan untuk melampauiku. Oleh karena itu kamu tidak punya pilihan selain menerima aturan yang telah kami tetapkan. Jika kamu berani melawan kami, kamu akan mati. Aku harap kamu ingat apa yang baru saja kamu katakan hari ini. Guru Oyun menatap Wen Luo dengan tenang dan bergumam pelan. Zixi, ayo keluar. Segera setelah dia berbicara, langit menjadi gelap gulita, sinar cahaya ungu kemudian melesat ke udara, berubah menjadi burung phoenix ungu yang menutupi hampir setengah langit,
langit sekarang sepenuhnya diselimuti oleh awan gelap, membuat Phoenix ungu terlihat sangat mencolok. Gadis kecil ini adalah masterku. Jika ada yang berani meletakkan tangannya pada dirinya, aku tidak keberatan membunuh kalian semua. Sinar cahaya ungu mengelilingi tubuh Phoenix. Tubuhnya secara bertahap tumbuh lebih lama di dalam cahaya. Setelah beberapa waktu, seorang pria tampan yang tampak seperti iblis dengan jubah ungu kemerahan perlahan melangkah ke langit. Mata Murong Qian berubah dari takjub menjadi terkejut saat dia menatap, sedikit linglung, pada Zixi yang telah keluar dari kehampaan. Pria paling tampan yang pernah dia temui dalam hidup ini adalah Qian Beiye berambut perak dan berjubah merah. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada orang di dunia ini yang akan berada di level yang sama dengan Qian Beiye dalam hal penampilan. Namun, ketampanan Qian Beiye adalah jenis ketampanan yang bisa membuat semua makhluk hidup menjadi gila. Pria di depannya adalah iblis dan seperti dewa, membuatnya sulit untuk mengalihkan pandangan darinya. Baik itu Qian Beiye atau pria ini, aku ingin semuanya. Murong Qian menyipitkan matanya. Pria ini sangat kuat, dia pasti setara dengan Qian Beiye. Jika aku bisa memiliki pria ini dan membuatnya setia padaku, mungkin aku bisa menggunakan kekuatannya untuk membawa Qian Beiye kepadaku. Adapun pria ini, meskipun dia lebih tampan dari yang pernah aku bayangkan, sayangnya, dia tetaplah makhluk spiritual. Sebagai binatang spiritual, dia akan selalu ada sebagai alat bagi manusia. Manusia mana yang ingin menikahi binatang spiritual? Tentu saja, jika Murong Qian belum pernah bertemu Qian Beiye, dia mungkin akan mempertimbangkan Zixi juga. Nona tertua. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Bagaimana dia bisa begitu buta? Bagi Nona tertua, dia akan selalu mendapatkan apa yang dia inginkan apapun yang terjadi. Ini berlaku untuk Qian Beiye dan binatang spiritual di depan mereka juga. Selama dia menyukai mereka, dia harus mendapatkannya. Phoenix suci kuno. Dongfang Yu segera mengenali identitas Zixi dan berbalik ke arah Gu Ruoyun dengan takjub. Dia pasti tidak pernah menyangka putri kecilnya yang berharga memegang binatang spiritual yang begitu kuat dalam kepemilikannya. Ayo serang bersama. Mata Wen Luo menjadi gelap ketika dia memerintahkan dengan suara dingin. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia hanya satu orang sementara ada begitu banyak dari kita, mengapa kita harus takut padanya? Selain itu, jika kita bisa mendapatkan makhluk spiritual yang kuat, ini akan sangat meningkatkan kekuatan pelindung agung. Saat itu tidak ada yang bisa menandingi kita. Penatua tidak menjawab saat dia menatap pria yang turun dari langit, matanya dipenuhi dengan keseriusan. Wen Luo, sebaiknya kita berhati-hati, aku bisa merasakan kekuatannya tidak seperti yang lain. Selain itu, kecuali tebakanku salah, dia adalah Dewa Phoenix kuno yang mistis. Phoenix suci kuno, kata-kata itu masuk ke telinga Murong Qian dan membuatnya menggertakkan giginya karena cemburu. Mengapa Phoenix suci kuno mengakui master seperti itu? Hal yang begitu berharga harus disimpan untuk disimpan dengan aman di kota pertama. Tetua, jangan bunuh dia, kalau tidak itu akan sangat sia-sia. Aku ingin ini Phoenix untuk mengenaliku sebagai masternya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Zixi, matanya dipenuhi dengan tekad untuk menang.
Zixi telah menangkap setiap kata dari percakapan mereka dan itu membuat wajah iblisnya menjadi senyuman yang menghina. Dia kemudian perlahan mengalihkan mata ungunya ke arah kerumunan di tanah sebelum dengan lembut mengangkat tangannya. Cahaya ungu jatuh dari langit dan terbang langsung menuju kepala Murongqian. Awas nona tertua. Ekspresi sesepuh berubah drastis saat dia dengan cepat menarik Murongqian ke sisinya. Tepat saat dia menariknya ke samping, cahaya ungu itu mendarat dengan benturan keras dan mengukir jurang yang dalam di mana dia berdiri beberapa saat yang lalu. Murongqian ketakutan konyol, jika tetua tidak menariknya ke samping, hidupnya akan berakhir di sini sekarang juga. Dia tidak bisa membantu tetapi menggigil memikirkan hal ini dan dengan cepat bersembunyi di belakang yang lebih tua. Penatua itu mendengus dingin saat matanya menatap tajam ke arah Zixi yang ada di udara. Sebagai seorang kultivator yang kuat, apa yang harus kamu buktikan dengan menyerang seorang wanita? Jika kamu memiliki kemampuan, lawan kami dengan terhormat. Tidak peduli betapa sesepuh tidak menyukai Murongqian, dia tetaplah nona tertua dari keluarga Murong dan cucu kesayangan Tuan. Melindungi dia adalah tanggung jawabnya. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang melakukan hal seperti itu di bawah pengawasannya? Bibir Zixi melengkung ke sudut yang sangat dingin sebelum suaranya yang acuh tak acuh terdengar. Cara dia menatapku menjijikkan, oleh karena itu orang pertama yang akan kubunuh adalah dia. Wajah kecil Murongqian memutih dan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat ke arah Zixi. Takut dia akan terbunuh secara tidak sengaja. Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Cahaya yang cepat dan kuat berkedip-kedip di mata tetua itu sebelum dia melesat dengan cepat menuju Zixi. Tetua itu kemudian mengarahkan serangan kuat ke kilatan jubah ungu itu. Zixi meliriknya dengan acuh tak acuh saat aura yang sangat kuat naik dari tubuhnya. Sosok cepat tua itu langsung terhenti di tengah aura yang berputar-putar. Zixi kemudian tiba-tiba menghilang dari udara sebelum muncul kembali di belakang sesepuh. Tetua itu dengan cepat berbalik dan memblokir tebasan pedang ke bawah. Seketika, gelombang energi mengalir dari pedang ke dadanya, menyebabkan dia tersandung beberapa langkah mundur. Wajah tetua itu pucat dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Aku akan membantumu. Mata Wen Luo menjadi gelap dan dia berusaha untuk bergegas membantu tetua itu tetapi dihalangi oleh Tuan Yang Agung Honglian. Apa yang kamu coba buktikan dengan mengeroyok seseorang dengan nomor superiormu? Kami yang akan berurusan denganmu. Tuan Yang Agung Honglian tertawa terbahak-bahak saat tatapannya yang menghina mendarat di atas Wen Luo. Ekspresi arogan Wen Luo yang biasa sekarang berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia mengertakkan gigi dan membentak. Gutian, Dongfang Yu, akibat menjadikan kami musuhmu, itu tidak akan berakhir baik untuk kalian berdua. Hahaha. Tuan Yang Agung Honglian tertawa terbahak-bahak. Hanya ini yang dapat dikatakan oleh kultivator keluarga Wen yang bermartabat. Mereka akan mengubah status mereka sebagai pelindung agung kapan saja. Namun apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Gutian, adalah tipe orang yang akan mundur karena takut organisasi lain? Jika itu yang terjadi, aku tidak akan berada di tempatku hari ini. Tuan Yang Agung Honglian tidak mengatakan apa-apa lagi setelah ini karena dia langsung melancarkan serangan ke Wen Yan. Tangan Murongqian mengepal erat,
Wajahnya dipenuhi kecemasan sebelum tatapannya mengarah ke Guru Oyun yang berdiri sendirian di samping. Sebuah cahaya kemudian melintas di matanya dan dia menyerbu ke arahnya. Selama aku menangkap wanita ini, apakah aku masih perlu khawatir untuk tidak melepaskan tangan mereka dariku? Guru Oyun tampaknya tidak memperhatikan tindakan Murongkian saat matanya terus menatap tanpa berkedip pada pertempuran antara kedua belah pihak. Lagi pula, semakin maju seseorang, semakin sulit bagi mereka untuk mendapatkan terobosan lain. Oleh karena itu, tidak mudah bagi siapapun untuk menyaksikan pertarungan di antara para pembudidaya pada tahap ini. Inilah mengapa Guru Oyun mengamati gerakan semua orang dengan sangat cermat selama pertarungan. Tidak ada hal lain dalam pandangannya saat ini kecuali sosok di medan perang yang tercermin dalam pupil matanya yang jernih dan dingin. Apakah ini pertarungan antara pembudidaya di negara bagian yang halus? Guru Oyun tidak bisa mengalihkan pandangannya dari tempat kejadian. Dia tahu bahwa Murongkian menyerang ke arahnya tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Saat dia mengamati pertarungan, Guru Oyun tiba-tiba tersadar, seolah-olah dia telah diterangi oleh kebijaksanaan paling murni, membangunkannya sepenuhnya. Gadis terkutuk, sekarang kau dalam genggamanku, aku ingin membuat kalian semua dalam keadaan sengsara. Niat membunuh melintas di mata Murongkian saat dia mendekati Guru Oyun. Murongkian mengangkat tangannya dan mengarahkannya dengan paksa ke leher Guru Oyun. Wajahnya yang lembut dan manja dipenuhi dengan cahaya ganas sementara senyum di wajahnya benar-benar puas. Jadi bagaimana jika ada pembudidaya lain yang lebih kuat? Dengan Martial Saint tahap awal yang tidak berguna ini berdiri di sini, dia tidak akan pernah cocok untuk 3 pelindung besar tidak peduli seberapa kuat dia bisa menjadi. Dia hampir berada di sebelah Guru Oyun ketika gelombang energi meledak di atas mereka, mengirim Murongkian terbang menyingkir, matanya membelalak karena shock dan tubuhnya mulai bergetar. Wanita ini mengalami terobosan di saat seperti ini. Karena hukum pelindung langit dan bumi, seseorang tidak dapat menyakiti seorang kultivator di tengah terobosan. Oleh karena itu, mata Murongkian menyemburkan api saat dia menatap lekat-lekat pada sosok berjubah hijau di bawah badai. Wanita ini baru saja mencapai terobosan dengan mempelajari pertempuran kita. Penatua, yang berada di tengah pertarungan dengan Zixi, berhenti saat matanya berkedip. Bakat yang luar biasa, jika kita membiarkannya tumbuh, itu akan membawa teror di kota pertama. Tidak, kita harus membunuhnya sekarang. Jelas, Wen Luo juga memiliki pemikiran yang sama, keduanya dengan cepat meninggalkan musuh mereka dan menyerang dengan cepat ke arah Guru Oyun, membawa niat membunuh yang kuat bersama mereka. Yuner. Wajah Tuan Yang Agung Honglian pucat pasi saat dia mengejar mereka, api yang mengamuk meledak dari dalam dirinya saat mata hitamnya semakin dingin. Jika ada di antara kalian yang berani menyentuh putriku, aku akan membuat kekacauan besar pada 3 pelindung besar. Saat Wen Luo dan sesepuh hendak mencapai Guru Oyun, energi yang kuat meletus di sekitar mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, tubuh mereka terlempar keluar dan mendarat di tanah. Kedua pria itu jatuh ke tanah. Mereka hanya bisa mengangkat kepala dengan heran sebelum mata mereka tertuju pada pria yang berdiri di depan Guru Oyun. Dia berambut perak dan mengenakan jubah merah, luar biasa dan tak tertandingi.
Ciri-ciri pria itu begitu indah sehingga kontras yang lainnya menjadi pucat, rambut peraknya menari lembut tertiup angin, membuatnya terlihat lebih mulia dan tak tertandingi. Mata merah jahatnya mengarah ke kerumunan di tanah dan niat membunuh yang dingin dan tajam muncul di pupil matanya. Zixi, yang berdiri di udara, tidak bereaksi sama sekali. Dia tidak terburu-buru menuju Guruoyun seperti Yang Mulia Honglian karena dia tahu bahwa pria ini telah tiba. Namun, pria ini tidak menunjukkan dirinya dan tetap bersembunyi dalam kegelapan. Hanya gerakan ini yang bisa memaksa pria ini dari bayang-bayang. Gadis kecil, hanya ini yang bisa aku lakukan untukmu sekarang. Zixi tersenyum pahit. Dia mengerti betapa Guruoyun sangat merindukan Qianbei, oleh karena itu, dia terpaksa menggunakan metode ini untuk memaksa Qianbei keluar dari persembunyiannya. Xiao Ye. Guruoyun menatap pria di depannya saat matanya dipenuhi dengan sedikit kegembiraan. Kamu di sini. Qianbei tidak berbalik. Tatapan suramnya tetap tertuju pada orang-orang di depannya. Niat membunuh kemudian muncul dari dalam dirinya sebelum dia mengambil langkah maju dan mendekati kelompok itu. Qianbei. Murong Qian kaget saat melihat pria itu. Dia segera kembali ke akal sehatnya dan dicekam dengan rasa terkejut yang kuat. Kamu akhirnya menunjukkan dirimu. Apa kamu tidak tahu bagaimana aku mencarimu? Dia segera mengubah sikap awalnya yang angkuh dan melakukan tindakan centil terhadap Qianbei. Kakeknya telah menasihatinya bahwa jika dia ingin memiliki hati seorang pria, menggunakan kekerasan akan menjadi kontraproduktif. Dia harus menggunakan tipu muslihatnya yang lembut dan feminin untuk menghangatkannya. Karena kau ada di sini sekarang, ikutlah denganku. Aku tidak peduli dengan apapun, selama aku memilikimu, itu sudah cukup. Murong Qian tersenyum genit saat dia melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk meraih lengan baju Qianbei. Namun, sebelum jari-jarinya bisa menyentuhnya, dia merasa ngeri. Selain dari tatapan suram dan dingin pria itu, sebagian besar ekspresinya dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah. Mata merahnya tidak menunjukkan tanda-tanda emosi dan tampak seolah dia bisa mencekiknya kapan saja. Murong Qian linglung dan dia tidak memiliki keberanian untuk bergerak lebih jauh. Matanya kemudian dipenuhi dengan kesedihan seolah dia mencela kekejaman pria itu. Tanganmu ini, kamu tidak menginginkannya lagi. Qianbei telah menundukkan kepalanya dan melihat tangannya yang terulur sebelum mengambil dua langkah ke arahnya. Suasana suram meletus di sekitar mereka dan suaranya benar-benar tanpa kehangatan. Jika kamu tidak menginginkannya lagi, aku tidak keberatan membuatnya menghilang. Murong Qian menggigil sebelum dia menggigit bibirnya dan memarahi dengan marah. Qianbei, jangan terlalu malu. Jika kamu tidak membunuh tunanganku, aku tidak ingin kamu menikahiku sejak awal. Bahkan tanpa kamu, di sana ada banyak orang yang mengantri untuk menjadi suamiku. Namun kamu tidak tahu bagaimana menghargai apa yang baik untukmu. Tetua, bawa dia pergi. Semakin dia menolak, semakin aku ingin memaksanya ke tempat tidurku. Nona. Ekspresi sesepuh berubah drastis dan dia menatap Qianbei, kaget. Berapa lama waktu telah berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu dengannya? Kekuatan pria ini telah meningkat pesat dari sebelumnya. Penatua, untuk apa kau berdiri? Dapatkan bajingan terkutuk itu.
Perintah Murong Qian sambil menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Mengapa Qian Bei tidak bisa jatuh cinta pada gadis baik sepertiku? Namun, begitu dia menyukai sesuatu atau seseorang, dia tidak akan melihat alasan untuk menyerah. Nona, jangan membuatnya marah. Penatua dengan cepat menarik Murong Qian ke samping saat dia merasakan niat membunuh Qian Bei yang menembus udara dan menatap dengan ketakutan pada pria yang menakutkan itu. Dia mengertakkan gigi, memasukkan tanda kayu melingkar di tangannya dan berkata, "Ini token teleportasi, cepat tinggalkan tempat ini. Aku tidak akan pergi kemana-mana." Murong Qian meletakkan tangannya di pinggul dan dengan keras kepala berseru, "Bahkan jika aku pergi, aku akan membawa pria ini bersamaku." Bukan tugas yang mudah baginya untuk menemukannya, jadi bagaimana dia bisa pergi dengan tangan kosong? Xiao Ye, kamu benar-benar suka membuat masalah kemanapun kamu pergi. Guru Woyun menghela napas dengan putus asa sebelum dia tersenyum dengan tenang. Dia mempercayai Qian Bei, tapi itu tidak berarti bahwa wanita lain bisa mengingini suaminya. Kamu baru saja memanggilnya apa? Murong Qian sangat marah. Dia tidak akan pernah membiarkan orang lain mengingini hal-hal yang dia inginkan. Murong Qian menatap tajam ke arah Guru Woyun. Kamu memiliki keberanian untuk memanggilnya Xiao Ye? Apakah kamu tidak tahu bahwa dia milikku? Tidak ada yang diizinkan untuk memanggilnya dengan cara yang begitu intim selain diriku sendiri. Jika kamu berani untuk memanggilnya dengan cara ini lagi, aku akan membuat tubuhmu tercabik-cabik oleh 5 ekor kuda. Jelas bahwa Qian Bei telah bergegas menyelamatkan Guru Woyun sejak awal. Namun, Murong Qian tidak percaya bahwa mereka pernah berkenalan. Baginya, Qian Bei mencoba berkelahi dengan keluarga Murong. Oleh karena itu, dia telah menyelamatkan Guru Woyun karena keluarga Murong menyerangnya. Nona. Namun, sesepuh bisa merasakan bahwa hubungan antara Guru Woyun dan Qian Bei bukanlah hubungan biasa. Karena itu, ketika dia mengepalai pernyataan memberatkan Murong Qian, wajah tuanya berubah drastis sekali lagi dan dia buru-buru menarik Murong Qian ke belakangnya. Namun, itu sudah terlambat. Energi yang kuat, setajam pedang yang ditarik dari sarungnya, menghantam tubuh Murong Qian. Murong Qian dikirim terbang keluar dari jalan seperti anak panah yang dilepaskan dari busur dan dilemparkan ke tanah yang dingin. Murong Qian memuntahkan seteguk darah. Dia bangkit berdiri dengan ekspresi pucat di wajahnya dan dengan cepat mengeluarkan baju besi kuning yang rusak dari jubahnya. Kakeknya telah memberikan baju besi kuning ini padanya. Selama dia memakai armor ini, dia akan terlindungi dari serangan apapun. Namun, baju besi kuning ini sekarang telah dihancurkan oleh serangan Qian Bei. Jika bukan karena baju besi kuning itu, dia akan terbunuh oleh serangannya segera. Pria ini benar-benar ingin membunuhku. Murong Qian menggigit bibirnya dengan keras saat dia menatap lekat-lekat pada fitur tak tertandingi Qian Bei. Dia kemudian mengertakkan gigi dan berkata, "Qian Bei, kamu akan menyesal telah merendahkan gadis baik sepertiku. Nona, lari." Tetua itu meraung perintahnya pada Murong Qian sebelum dia berubah menjadi pedang tajam dan menyerang Qian Bei. Penatua merasakan aura yang menakutkan dan dingin saat dia mencapai Qian Bei. Tiba-tiba, sebuah tangan mendarat di atas kepalanya. "Kau memanfaatkan kehadiranku dan mencoba menyakiti wanitaku.
Qian Bei meringkuk sudut bibirnya dan tersenyum menyeramkan. Keluarga Murong harus menghilang dari dunia ini karena tindakanmu. Qian Bei hanya menggerakkan tangannya sedikit agar kepala tetua itu meledak seperti balon. Darah dan otak mengotori tanah, tetapi wajah pria itu tetap dingin dan suram, seolah-olah dia baru saja memecahkan telur yang tidak penting. Wanita? Qian Bei benar-benar menyebut wanita sialan itu. Murong Qian mengertakkan giginya saat dia mencabut token teleportasi yang diberikan tetua itu padanya, mematahkannya menjadi dua dengan paksa. Sinar cahaya kemudian turun ke atasnya, diikuti oleh jeritan maniaknya yang menggema di seluruh halaman keluarga Lin. Qian Bei, cepat atau lambat kau akan menjadi priaku. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu memiliki wanita lain, dia harus mati. Ekspresi Qian Bei tenggelam saat niat membunuh melintas di matanya. Keluarga Murong. Sekarang seseorang dari keluarga Murong telah menyatakan niat mereka untuk membunuh Guru Ouyun. Dia tidak akan pernah membiarkan mereka hidup. Kamu ini siapa? Mata Wen Luo dipenuhi teror. Pria di hadapannya memiliki kekuatan yang mengerikan. Tetua dari kekuatan keluarga Murong berada pada tingkat yang sama dengan Wen Luo, tetapi di tangan pria itu, dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk melakukan serangan pembunuhan. Para tetua keluarga Murong saling memandang sebelum mereka semua mencoba melarikan diri. Namun, bagaimana Zixi, yang berdiri di udara, bisa memberi mereka kesempatan itu? Api penghancur dunia turun dari langit. Para tetua yang gagal melarikan diri langsung berubah menjadi abu oleh api penghancur dunia. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk meminta belas kasihan. Hehe. Wen Luo menutup matanya dan tertawa dengan nada mencemooh. Aku akui bahwa kalian semua memiliki kemampuan yang hebat, namun kalian bahkan tidak layak disebut jika dibandingkan dengan pelindung agung. Kekuatan pelindung agung jauh di luar imajinasi kalian. Itu tidak akan pernah berakhir baik untukmu jika kalian melawan kami. Wen Luo mengangkat tangannya sebelum membantingnya ke atas tengkoraknya. Yang lain menyaksikan tubuhnya perlahan-lahan jatuh ke tanah. Qian Bei tahu bahwa Wen Luo mengatakan yang sebenarnya. Anggota keluarga Murong yang ada di sini kali ini tidak setara dengan yang dia hadapi sebelumnya. Berdasarkan ukuran kekuatannya saat ini, bahkan jika dia telah menghadapi kelompok sebelumnya, mereka tidak perlu secara paksa meningkatkan kekuatan mereka agar bisa seimbang dengannya dalam pertempuran. Yuner. Qian Bei tidak memberikan pandangan kedua pada tubuh Wen Luo saat dia berbalik dan berjalan menuju sisi Guru Ouyun. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan menariknya ke pelukannya. Tatapannya yang sebelumnya gelap dan suram sekarang dipenuhi dengan kelembutan mutlak sementara rambut keperakannya menari lembut tertiup angin. Sungguh pemandangan yang luar biasa dan tak tertandingi sehingga bisa membuat semua makhluk hidup menjadi gila. Aku kembali. Ya, dia kembali. Dia telah kembali untuk menemuinya. Xiao Ye. Guru Ouyun dengan lembut mengangkat sudut bibirnya dan tersenyum padanya. Selamat datang kembali. Dia tidak bertanya mengapa dia tidak menepati janjinya karena dia tahu bahwa Qian Bei akan memiliki alasan untuk tidak kembali ke lembah angin tepat waktu. Dia memilih untuk mempercayainya apapun yang terjadi. Ahem. Tuan Yang Agung Honglian berdeham dan menimpali dengan suara melankolis. Bisakah kalian berdua menahan diri? Tidak bisakah kalian melihat ada orang lain di sini?
Yuner. Dongfang Yu terkekeh saat matanya terus mengukur Qian Bei dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa kau tidak akan memperkenalkannya padaku? Guru Woyun baru saja akan menjawab ketika Tuan Yang Agung Hong Lian memotongnya. Anak terkutuk ini telah terjalin dengan putri berharga kita berkali-kali. Namun ia belum sepenuhnya lulus semua tesku, jadi aku tidak mengakui dia sebagai menantu untuk saat ini. Lelucon apa ini? Aku ingin putriku tinggal bersamaku selama beberapa tahun lagi. Mengapa aku harus membiarkan anak terkutuk ini begitu mudah? Menurutku dia baik-baik saja. Dongfang Yu tersenyum puas. Jangan ikut campur dalam masalah ini, mereka bisa menangani sendiri, Kakak Tian. Tapi, Tuan Yang Agung Lian masih merasa sangat enggan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat tatapan Dongfang Yu. Kakak Tian. Dongfang Yu mengangkat bibirnya menjadi senyuman saat dia berbalik untuk melihat Tuan Yang Agung Hong Lian. Bagaimana kalau aku tidur bersama Yuner selama beberapa hari ke depan dan kamu bisa tidur sendiri? Aku khawatir Yuner merasa kesepian dan tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Ancaman? Ini memang ancaman? Tidak mungkin Tuan Yang Agung Hong Lian akan melewatkan makna tersembunyi di balik kata-kata Dongfang Yu. Dia dengan paksa menarik napas dalam-dalam dan menatap Qian Bei. Kamu beruntung nak, bahkan istriku ada di pihakmu. Karena itu yang terjadi, aku terpaksa menerimamu. Sudah cukup buruk bahwa dia tidak melihat Dongfang Yu selama bertahun-tahun. Karena itu, dia harus memiliki hubungan baik dengannya di malam hari. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi begitu saja? Baik, anak perempuan akan menikah cepat atau lambat. Anak ini cukup kuat dan tergila-gila padanya. Setidaknya putriku tidak akan mengalami kesedihan jika dia tetap bersamanya. Terima kasih Ibu Mertua. Wajah pria yang tak tertandingi dan indah bersinar dengan senyuman sementara matanya dipenuhi dengan olok-olok. Karena itu masalahnya, Ayah Mertua, Ibu Mertua, apakah kalian setuju jika aku mengambil Yuner sebagai istriku? Kita akan mengadakan upacara pernikahan setelah Seng Qiao bergabung kembali dengan kita. Tuan Yang Agung Hong Lian kemudian terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Namun aku ingin memberimu satu ujian terakhir. Jika kamu bisa lulus, aku tidak akan menghentikanmu untuk menikahi putriku lagi. Apa ujiannya Ayah Mertua? Qian Bei mengangkat alisnya saat dia bertanya. Sebelum kamu menikah, kamu tidak boleh memiliki hubungan intim dengan putriku. Jika kamu bisa menahannya, aku akan setuju untuk membiarkan dia menikahimu. Guru Woyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok hidungnya ketika dia mendengar ini. Dia telah berjanji pada Qian Bei terakhir kali mereka berpisah bahwa dia akan memberinya seorang anak ketika dia kembali. Namun dia tidak pernah berharap ayahnya membuat keputusan seperti itu. Guru Woyun mengangkat kepalanya dan menatap Qian Bei seolah sedang menunggu jawabannya. Baiklah, aku berjanji. Qian Bei dengan hati-hati mempertimbangkan ini dan menyetujui permintaan Tuan Yang Agung Hong Lian. Akan ada banyak waktu untuk itu nanti. Dia tidak terlalu cemas tentang momen itu, lupakan tentang menekan keinginannya. Bahkan jika dia harus menyerahkan semua yang dia miliki, dia tidak akan menyesal selama dia bisa membawanya pulang sebagai istrinya. Ingat janjimu nak. Tuan Yang Agung Hong Lian akhirnya tersenyum tapi tidak lupa untuk mengirim peringatan keras kepada Qian Bei.
Jika aku tahu bahwa kamu telah menyentuh putriku yang berharga, kamu bisa melupakan menjadi menantuku. Jika kamu bahkan tidak bisa menahannya, aku tidak akan pernah bisa percaya pada ketulusanmu terhadap putriku. Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuhnya sebelum pernikahan kami. Tentu saja, ini akan menjadi kasus yang sama sekali berbeda setelah pernikahan. Bagaimanapun, dia pasti sudah menjadi istrinya, jadi, bermain cepat dan longgar akan diharapkan. Yuer, biarkan aku mengurus sisa anggota keluarga Lin. Kamu harus kembali ke Wisma dan beristirahat dengan Yuner. Setelah Tuan Yang Agung Honglian mengeluarkan peringatannya kepada Qian Beiye, dia kemudian berbalik menuju Dong Fang Yu dan berbicara dengan lembut. Dong Fang Yu mengangguk. Baiklah, kami akan menunggumu kembali di penginapan. Dia lalu berjalan menuju Guru Oyun dan Qian Beiye, namun, ekspresinya merosot saat dia berbalik. Guru sebelumnya telah menyebutkan bahwa keluarga Lin bukanlah penghasut yang sebenarnya. Ada kekuatan yang lebih kuat yang mendukung keluarga Lin. Jika tebakanku benar, kekuatan itu pasti keluarga Wen. Jika tidak, mereka tidak akan muncul di kota hutan. Pelindung Agung. Dong Fang Yu tertawa pahit sebelum dia menghela nafas pelan. Tampaknya bahwa jalan depan akan menjadi panjang. Di kota pertama, Istana Gubernur, duduk di meja di ruang pertemuan adalah master dari 3 pelindung agung serta gubernur kota pertama. Seorang pria tampan duduk di kursi guru di bagian paling depan meja. Dia mengenakan jubah putih dan wajahnya dingin dan tegas, membawa udara suci dan tidak bisa diganggu-gugat. Jari-jarinya menabrak meja, memberikan perasaan yang agak menegangkan. Aku mendengar bahwa ada insiden di kota hutan baru-baru ini. Gubernur menyapu tatapannya ke seluruh kelompok saat dia bertanya dengan suara netral. Semua orang di grup merasakan jantung mereka berdetak kencang. Mereka telah mencoba untuk mencari tahu apa yang akan menyebabkan Tuan Gubernur yang tertutup itu muncul. Sepertinya dia mendengar masalah ini di kota hutan. Ini seperti ini. Penatua Ouyang melirik kedua orang lainnya di ruangan itu sebelum dia perlahan menjelaskan. Beberapa saat yang lalu, Tuan Yang Agung Honglian pergi ke keluarga Lin untuk membalas dendam. Dia telah melanggar aturan kota pertama dengan bentrok dengan keluarga Wen dan Murong juga. Mereka telah bergabung untuk menangani Tuan Yang Agung Honglian dan pengikutnya. Siapa sangka kedua orang itu begitu kuat. Mereka kemudian menyebabkan kematian tragis para kultivator dari Wen dan Murong. Hanya Murong Qian yang berhasil melarikan diri. Namun, Murong Qian telah menderita syok yang sangat besar yang menyebabkan kelainan pada kondisi mentalnya. Karena keadaan Murong Qian saat ini, kepala keluarga Murong sangat marah dan telah memutuskan untuk mengirim pembudidaya yang kuat untuk menghancurkan sehingga dia dapat melampiaskan rasa frustrasinya atas perlakuan cucunya yang berharga. Masalah ini awalnya adalah kesalahan keluarga Lin. Gubernur menatap kerumunan dengan tenang sebelum melanjutkan berbicara dengan cara yang bermartabat. Apakah ini akan terjadi jika keluarga Lin tidak melakukan begitu banyak dosa? Jangan berasumsi bahwa aku tidak mengetahui tindakan keluarga Lin.
Apakah mereka berpikir bahwa mereka dapat menyimpan semuanya dariku hanya karena mereka tidak mengirimkan pembudidaya terbaik? Penatua Wen menggigil dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang memanjakan keluarga Lin selama bertahun-tahun, memberi mereka keberanian untuk mengirim pembudidaya keluar untuk membunuh orang-orang dari dunia sekuler. Aku bisa membiarkan masa lalu berlalu untuk kesalahan masa lalu, tetapi kalian tidak diizinkan untuk melakukan kesalahan yang sama dua kali. Adapun masalah seputar keluarga Lin, biarlah. Tidak ada yang diizinkan untuk melibatkan diri dalam hal ini lebih jauh. Gubernur dengan tenang menyatakan sebelum dia berbalik ke arah tetua Murong yang berwajah masam. Aku tahu bahwa cucumu terluka dan kamu marah, namun bahkan jika kamu tidak menyukainya, kamu masih harus mentolerirnya. Masalah ini adalah kesalahan keluarga Lin sejak awal. Jika ini keluar, orang-orang akan berpikir bahwa istana gubernur kota pertama menindas orang lain. Dia harus menggunakan dosa masa lalu keluarga Lin sebagai alasan untuk memperingatkan mereka karena Ordo Rahasia tidak akan pernah mengizinkannya untuk mengungkap identitas Dong Fangyu. Jika mereka terus menyerang Tuan Yang Agung Honglian dan Dong Fangyu, dia takut mereka akan segera memancing kemarahan Ordo Rahasia. Ordo Rahasia begitu kuat sehingga bahkan gubernur kota pertama harus memberi jalan kepada mereka. Selain itu, Dong Fangyu adalah wanita suci dari Ordo Rahasia. Gubernur, apakah anggota keluarga Murong akan mati sia-sia? Tetua keluarga Murong mengejek, jelas tidak puas dengan keputusan gubernur. Gubernur mengerutkan kening dan memberinya tatapan sedingin es. Murong Yan, kamu harus lebih waspada terhadap pergerakan keluarga Murong daripada orang lain. Oleh karena itu aku menyarankan kamu untuk mendidik cucu perempuanmu. Jika dia akhirnya melewati seseorang yang tidak seharusnya dia lewati, aku tidak akan melindungimu. Wajah tua Murong Yan sekarang menjadi pemandangan yang sangat buruk. Dia mengejek lagi tapi tidak keberatan dengan kata-kata gubernur lagi. Dia menahan kebenciannya dan menyimpan semuanya. Tuan Yang Agung Honglian, Dong Fangyu, putri mereka, dan Qian Beiye. Murong Yan menghela napas saat memikirkan nama-nama itu. Dia kemudian bergumam dengan kejam. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Meskipun Murong Yan hanya mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya, gubernur dapat melihat pikirannya dari wajahnya. Dia tertawa dingin. Sepertinya sudah waktunya aku memberi beberapa tugas pada keluarga Murong. Kalau tidak, orang tua ini tidak akan pernah meninggalkan Dong Fangyu sendirian dengan mudah. Kalian boleh pergi. Gubernur kemudian bangkit berdiri saat dia menatap dengan dingin ke arah kelompok itu. Akulah yang telah menunjuk kalian semua sebagai pelindung agung di kota pertama. Begitulah caramu mendapat posisi di tempat pertama. Jika kalian terus melakukan dosa, mungkin sudah waktunya bagi kami untuk mengubah anggota pelindung agung. Setelah mengatakan bagiannya, gubernur meluruskan lengan bajunya. Dia kemudian berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Murong Yan menarik napas dalam-dalam, berbalik ke arah Penatua Wen dan bertanya, apakah kamu akan tahan dengan kebencian ini? Mata Penatua Wen berkedip saat cahaya tajam melintas dari dalam. Dia tiba-tiba tertawa tapi ada haus darah yang menakutkan di senyumnya. Bertahan dengan ini? Bagaimana mungkin aku tahan dengan ini?
Selama Tuan Yang Agung Honglian masih hidup, keluarga Wen akan mati dengan tangannya cepat atau lambat, dia harus dibunuh. Situasi yang dihadapi keluarga Wen berbeda dengan keluarga Murong. Saat itu, keluarga Wen lah yang mengarahkan tindakan keluarga Lin di balik layar. Jika Tuan Yang Agung Honglian dan istrinya mengetahui hal ini, apakah keluarga Wen akan mengenal kedamaian lagi? Karenanya, Tuan Yang Agung Honglian harus menghilang dari dunia ini. Hanya dengan begitu keamanan keluarga Wen dapat dijamin. Kalian berdua sebaiknya tidak melakukan apa-apa dengan gegabah. Penatua Ouyang memandang keduanya saat dia berbicara. Gubernur sangat marah sekarang. Jika kalian melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan, Gubernur mungkin melepaskan posisi kalian sebagai pelindung agung. Pertimbangkan kemungkinannya, kalian harus mempertimbangkan kembali ini dengan benar. Penatua Wen tertawa dingin. Pertimbangkan kembali? Tidak ada yang perlu dipertimbangkan kembali. Tuan Yang Agung Honglian harus mati. Betapapun marahnya gubernur, dia tidak mungkin menghancurkan keluarga Wen sebagai konsekuensinya. Tuan Yang Agung Honglian, sebaliknya, benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, Penatua Wen tidak pernah menyangka bahwa sifat keras kepalanya akan menyebabkan kesimpulan yang jauh lebih mengerikan daripada kehancuran keluarga mereka di masa depan. Sayangnya, dia hanya akan mulai merasa menyesal saat itu. Jika dia menahan diri lebih awal, dia mungkin tidak akan menerima akhir yang tragis. Murong Yan tidak berkata apa-apa lagi, namun, sangat jelas bahwa dia memiliki pemikiran yang sama dengan Penatua Wen. Mereka tahu bahwa Tuan Yang Agung Honglian adalah tipe orang yang akan menyimpan kebencian pahit. Jika mereka mengizinkannya untuk hidup, ada kemungkinan besar dia akan datang ke rumah keluarga Murong untuk menangani mereka. Penatua Ouyang mengerutkan alisnya saat dia tiba-tiba memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan kedua keluarga ini. Ia tidak ingin terseret oleh dosa-dosa mereka. Bagaimanapun, tidak ada hubungan buruk antara Tuan Yang Agung Honglian dan dia sehingga dia tidak memiliki niat untuk berpartisipasi lebih jauh dalam masalah ini.